Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Azharun Nur Aini dari Prodi Pendidikan PAUD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah filsafat dan nama dosen pengampu saya Ibu Roza Yenita, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula filsafat ilmu dan bagian-bagiannya. Filsafat ilmu secara etimologis adalah filosofia, philos dan sophia, yang artinya cinta kebijaksanaan atau pengetahuan. Filsafat merupakan aktivitas yang mengusahakan pemahaman dan refleksi mendalam untuk mendapatkan pengetahuan yang mendasar mengenai realitas. Filsafat juga merupakan pengenalan, pengetahuan, pemahaman, refleksi tentang segala sesuatu. Selain itu, filsafat merupakan usaha sadar, terarah dan bertujuan, terukur, ilmiah, rasional, metodis, sistematis, serta analitis. Menurut para filsuf, filsafat adalah ilmu yang berupaya memahami hakikat alam dan realitas, ada dengan mengandalkan akal budi. Menurut Plato, filsafat merupakan ilmu yang berusaha meraih kebenaran yang murni. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab realitas yang ada, serta yang mempelajari ada sebagai ada dan ada sebagai adanya. Kapan munculnya filsafat? Filsafat muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka, sejarah lahirnya filsafat di mana-mana. Yunani, India, Persia. Karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani ialah rasional. Penyebab lahirnya filsafat. Yang pertama, adanya pertentangan antara mitos dan logos. Di kalangan masyarakat Yunani dikenal dengan adanya mitos sebagai sesuatu keyakinan lama yang dikembangkan dengan pesat, misalnya mitokosmologi yang melukiskan kejadian alam. Lama-lama mitos hilang dialihkan oleh logos, maka logos penyebab pertama lahirnya filsafat. Yang kedua ada rasa ingin tahu. Karena mite hanya bersifat dongeng belaka, maka orang mulai berpikir rasional untuk mencari jawaban-jawaban yang logis. Keingintahuan terhadap alam semesta, keingintahuan terhadap penciptanya, dan sebagainya. Ada 4 hal yang melahirkan filsafat. Yang pertama adalah ketakjuban. Taumasia atau kekaguman, keheranan, ketakjuban menjadi awal kelahiran filsafat. Hanya manusia yang bisa takjub, termasuk takjub kepada dirinya. Kedua, ketidakpuasan. Sebelum filsafat, mitos yang menjelaskan fenomena kehidupan. Tetapi, penjelasan itu tidak memuaskan karena manusia tidak pernah puas untuk terus-menerus mencari penjelasan. Ketika manusia berusaha menjelaskan dengan rasio, lahirlah sebuah filsafat. Yang ketiga adalah hasrat bertanya. Ketakjuban dan ketidakpuasan melahirkan pertanyaan yang tak kunjung habis. Selama manusia ada, pertanyaan selalu ada. Maka, selama manusia ada, filsafat akan tetap ada. Yang keempat adalah keraguan. Manusia bertanya karena sesuatu tidak jelas atau belum terang. Belum jelas berarti sudah tahu, tetapi baru sedikit. Inilah yang disebut keraguan yang membuat manusia perlu dan harus bertanya alias berfilsafat. Menurut Rejo Mutyaharjo, pada tahun 2001, dasar-dasar filsafat keilmuan terkait dalam arti dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pendidikan, yaitu yang pertama, aspek ontologi. Ontologi menurut Runes ialah teori tentang keberadaan ada atau eksistensi. Yang kedua, aspek epistemologi. Epistemologi menurut Runes adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki bagaimana asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan.
Yang ketiga adalah aspek aksiologi. Aksiologi menurut Runes berasal dari istilah Yunani, yaitu action, yang berarti nilai, manfaat, pikiran, atau mengapa dicari ilmu atau teori tersebut. Cabang-cabang filsafat yang pokok. Yang pertama ada metafisika, membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis meliputi bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Yang kedua ada epistemologi, berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Yang ketiga ada metodologi, berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pendidikan. Yang keempat logika, berkaitan dengan filosofi berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. Yang kelima ada etika, berkaitan dengan tingkah laku moralitas manusia. Yang keenam ada estetika, berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan. Kesimpulan, yaitu filsafat ilmu merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab akibat, dan hukumnya. Filsafat juga merupakan teori yang mendasari akal pikiran atau suatu kegiatan. Di dalam filsafat juga terdapat ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Filsafat muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah lahirnya filsafat di mana-mana, terutama di Yunani, India, dan Persia. Lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani, karena karakter orang Yunani yang bersifat rasional, serta hal-hal yang mendukung lahirnya filsafat ilmu ialah ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.